Itu antara campuran antara kering dan berminyak, atau berminyak, jadi emang seluruh wajahnya, menimbulkan minyak ya, seperti biasa, terus atau enggak kering itu tanpa ada minyak. Nah, caranya untuk tahu itu gampang banget nih buat Kakak-Kakak tahu jenis kulitnya nih. Yang pertama, Kakak bisa cuci muka terlebih dahulu, terus tunggu 4 sampai 6 jam setelahnya. Kalau misalnya kulit Kakak memiliki minyak, misalnya ternyata di bagian jidat, hidung, dan bagian dagu atau pipi, pokoknya T-zone ini berminyak, tapi minyaknya kayaknya nggak yang over-over banget deh, itu artinya kemungkinan jenis kulitnya adalah kombinasi. Terus kalau udah tahu, kalau misalnya seluruh wajahnya berminyak, ya berarti jenis kulitnya berminyak. Sedangkan misalnya, oh udah 6 jam nih nggak ada minyak, berarti jenis kulitnya kering. Ini adalah hal dasar yang harus diketahui ya, Kak, ya. Jadi jenis kulit. Terus yang kedua masalah kulit, yang tadi kalau udah tahu jenis kulitnya adalah jenis kulit kering ternyata dan masalahnya adalah beruntusan, nah itu lebih gampang lagi untuk tahu, skincare apa nih yang harus aku beli. Ini adalah tahap pertama untuk mengetahui untuk membeli skincare. Jadi harus kenal dulu dengan jenis kulit dan masalah kulitnya. Terus tahap kedua buat Kakak-kakak yang ingin membeli skincare, bukan dilihat dari brand skincare yang mau Kakak beli, tapi kandungannya. Misalnya, Kakak harus pelajarin dulu nih, kayak kandungan-kandungan dari skincare itu kan banyak ya, ada yang paling terkenal sering disebut adalah niacinamide, hyaluronic, pokoknya bahasa-bahasa kimia-kimia seperti itu, Kakak harus tahu nih pelajarin, oh kulit aku berjerawat, kandungan apa yang harus aku pakai, atau enggak kulit aku berminyak, kandungan apa yang harus aku pakai untuk mengontrol minyaknya, itu harus dicari tahu dulu, dipelajarin. Setelah tahu misalnya, oke, kandungan jenis kulitku berminyak, masalah kulitku berjerawat, cari tahu kandungannya, kandungan yang bagus untuk jenis kulit dan masalah kulitku itu apa. Nah, ini paling gampang ditemukan di Google biasanya, atau kalau di rumah makeup sendiri kita selalu share kayak, manfaat dari kandungan ini tuh apa sih, kandungan ini tuh apa sih. Nah, nanti kandungan ini yang harus Kakak cari di skincare yang Kakak mau beli. Jadi jangan sampai Kakak ngelihat kayak, oke aku udah tahu jenis kulitku dan masalah kulitku, tapi nggak milih kandungan yang sesuai kebutuhan. Itu akan menjadi masalah nih, Kak. Jadi Kakak harus tahu dulu nih, masalah dan jenisnya, terus kandungan yang Kakak butuhin apa. Kalau misalnya bingung, bisa langsung ditanyakan ke saya atau via Google juga banyak, atau via rumah makeup di adminnya juga bisa dibantu, kayak gitu. Jadi kalau untuk memilih skincare, sesuaikan dulu kandungannya dengan kebutuhan jenis dan masalah kulit Kakak. Terus kalau udah mau beli skincare nih, apa sih yang harus Kakak beli? Biasanya ya kalau orang ditanya, "Mau beli skincare apa?" Kak, mau cari serum buat glowing, Kak, mau cari serum yang ampuh buat jerawat. Orang pasti nyebutnya adalah serum. Jadi orang berpikir kalau mau punya skincare, kalau mau beli skincare yang pertama harus aku punya itu adalah serum, karena serum tuh paling ampuh. Banyak banget yang berpikiran kayak gitu nih, Kak. Kenyataannya, serum itu adalah pilihan terakhir atau skincare terakhir yang harus Kakak lengkapi. Jadi, yang pertama harus Kakak lengkapi itu adalah facial wash. Ini berlaku untuk semua usia ya, Kak, ya. Nggak hanya misalnya yang usia 20-an ke atas baru boleh pakai skincare, enggak. Tapi untuk anak-anak perempuan biasanya umur 14, 14 sampai ke atas itu biasanya udah harus menggunakan skincare. Bukan untuk menyelesaikan masalah kulitnya dia, tapi untuk menjaga agar kulitnya tetap bersih, ini yang penting. Jadi yang pertama yang harus dipunya adalah facial wash. Jadi facial wash ini fungsinya adalah untuk membersihkan pori-pori. Kalau misalnya Kakak beli serum misalnya harga jutaan, tapi nggak cuci muka dengan benar, itu si serum yang harga jutaan itu nggak akan masuk kan ke pori-pori, karena pori-pori masih kotor gitu, jadinya percuma. Itu manfaat dari face wash. Terus yang kedua yang harus Kakak punya bukan toner, bukan serum, tapi moisturizer. Moisturizer ini apa? Moisturizer ini biasanya fungsinya adalah untuk melembabkan. Banyak pertanyaan tentang apakah kulit berminyak harus menggunakan moisturizer? Jawabannya adalah iya, harus. Karena kandungan dalam kulit kita itu kan ada minyak dan air ya, Kak.
Nah, biasanya kulit berminyak itu minyaknya banyak, airnya sedikit. Jadi harus dihidrasi atau kadang dehidrasi. Jadi harus dihidrasi dengan baik dengan moisturizer. Begitu juga dengan kulit kering. Jadi kalau misalnya kulit terhidrasi dengan baik, si moisturizer ini fungsinya kan untuk menyeimbangkan agar terhidrasi dengan baik. Kalau kulit terhidrasi dengan baik, si minyak itu akan lebih terkontrol untuk kulit berminyak, dan yang kulit kering akan lebih lembab kulitnya, jadi lebih sehat. Nah, ini akan meminimalisir masalah kulit lainnya seperti jerawat, atau beruntusan dan lain-lain gitu. Jadi masalah kulit itu juga dapat dipengaruhi oleh moisturizer. Dua produk ini, dan yang terakhir basic skincare yang harus dipunya adalah sunscreen, Kak. Jadi daripada beli serum banyak-banyak, terus udah beli pokoknya segala skincare, rangkaian skincare lengkap dan lain-lain, tapi nggak pakai sunscreen, kata para ahli, itu tidak akan maksimal itu skincare yang mahal-mahal atau yang banyak itu tidak akan bekerja dengan baik. Karena apa? Karena wajah kita tidak dilindungi dari UVA dan UVB. UVA dan UVB itu adalah sinar matahari nih, Kak. Jadi kalau misalnya nih kakak udah pakai serum mahal-mahal, terus tiba-tiba apalagi sangatnya panas banget, tiba-tiba keluar ruangan atau ya di rumah aja nggak pakai sunscreen, nggak pakai apa-apa, ya itu akan dirusak juga oleh sinar matahari si skincare kakak yang sebelumnya dipakai. Jadinya tidak maksimal dan tidak memberikan efek yang seperti seharusnya. Nah, jadi kalau kakak-kakak umur berapapun dari 11 tahun biasanya mau memulai skincare, yang pertama harus dipunya adalah 3 barang tadi ya, face wash, moisturizer, dan juga sunscreen. Ini bisa disesuaikan dengan jenis kulit kakak dan masalah kulitnya. Jadi misalnya jenis kulit kakak misalnya berminyak, oke, cari face wash yang bagus untuk mengontrol minyak. Kandungan yang bagus yang dalam face wash yang bagus untuk mengontrol minyak tuh apa? Begitu juga dengan moisturizer yang bagus untuk mengontrol minyak tuh apa? Atau yang kulit kering yang bagus untuk melembabkan tuh apa? Sunscreen juga sama, yang bagus misalnya, yang bagus untuk mengontrol minyak apa ya, kayak gitu-gitu. Jadi intinya kalau mau mulai skincare atau mau membeli skincare, nggak usah dimulai dari rangkaian aku mau langsung lengkap, mau ada serum, mau ada essence, aku mau langsung serum yang banyak, enggak. Tapi dimulai dari 3 hal ini aja yang paling penting. Jadi 3 hal ini itu yang paling dasarnya yang harus dipunya. Nah, setelah 3 hal ini, jadi misalnya, ini aku contoh saja ya, misalnya kayak kakak bunga uang 300.000, baru mau mulai beli skincare, uang 300.000 ini harus dibelikan apa dulu? Apakah langsung serum seharga 300.000 atau yang basic skincare tadi, yang 3 benda tadi? Ya 3 benda itu, nanti kalau 300.000 itu ada lebihnya, kakak bisa tambahkan bukan serum lagi yang harus dibeli, tapi double cleansing dan eksfoliasi. Produk double cleansing dan eksfoliasi. Jadi setelah melengkapi face wash, moisturizer, dan juga sunscreen, kalau masih ada budget lebih, beli double cleansing itu biasanya micellar water, cleansing balm, cleansing milk, itu, dan eksfoliasi. Eksfoliasi itu adalah produk untuk mengangkat sel kulit mati nih, Kak. Jadi kalau misalnya 5 produk ini udah dipenuhi, baru beli serum untuk melengkapi atau menyelesaikan masalah kulit yang lain gitu, Kak. Jadi dalam artiannya, Kakak kalau misalnya beli serum duluan tanpa beli 5 hal yang tadi, itu kinerja serum tidak akan maksimal. Kalaupun emang ada beberapa orang, aku pakai serum aja bagus, ya udah berarti alhamdulillah aja lagi cocok-cocokan. Tapi banyaknya itu tidak bertahan lama. Kayak gitu. Jadi 5 produk tadi itu yang harus dimiliki di awal, kayak gitu. Nah, untuk serum, berarti apakah serum tidak wajib dipunya, tergantung dari jenis kulitnya atau masalah kulitnya apa. Ini adalah anggapannya booster atau vitamin tambahan nih, yang penggunaan serum sendiri tidak akan maksimal kalau 5 hal tadi tidak dilakukan, kayak gitu. Terus, ini aku langsung, kalau untuk bagian awal-awal ini gimana Mbak Naila? Apakah Oke, ada boleh yang ditanyakan dulu atau kita gimana? kita stop dulu, terus kita tanya ya ke teman-teman yang lain kalau ada yang mau didiskusikan dulu. Tapi aku juga tadi kepengen nanya sih, itu yang tadi pertama itu kan disuruh diemin abis kita cuci muka itu kan disuruh diemin 6 jam ya Hmm? untuk pengen tahu kulit kita. Nah itu Hmm.
ngaruh nggak kalau Benar. kita kayak di rumah AC jadinya jadi nggak berminyak, atau kalau orang, maksudnya aku pengen mastiin sih gimana tuh untuk apa, make sure Nah, ini bener nggak nelaah jenis kulitnya, jangan-jangan selama ini masih nggak notice gitu loh jenis kulitnya apa. biasanya sih Mbak disarankan memang bukan di ruang yang dingin ya, tapi kalau di ruang yang dingin pun mungkin akan misalnya untuk kulit kering sendiri kalau misalnya di ruang dingin biasanya setelah 6 jam dia akan sangat kering Mbak jadi kondisinya kalau nggak pakai moisturizer. Jadi akan kerasa atau kelihatan. Nah, tapi untuk berminyak itu tidak terlihat memang karena minyaknya mungkin tidak akan sebanyak keluar kalau tanpa AC ya Mbak ya. Jadi disarankan memang coba 4 jam beraktivitas di luar ruangan atau nggak tanpa AC dilihat. Nah, biasanya itu baru kelihatan tuh Mbak, minyaknya bagaimana, kontrol minyaknya seperti apa, tanpa menggunakan apa-apa. Kayak gitu sih Mbak. Ini yang dasar, ini yang menurut para ahli yang aku pelajarin juga ya Mbak ya. Jadi, memang disarankan untuk tahu jenis kulit, ini adalah hal yang paling dasar, caranya seperti tadi. Jadi, pastikan kondisinya memang harus, apa ya Mbak, kondisinya itu memang jangan jangan sampai jadinya salah salah mengenali gitu loh Mbak. Jadi gimana caranya kita tahu, oh iya ini kulitku berminyak nih, berarti kan posisinya adalah harus di ruangan yang tidak terlalu dingin. Kalau misalnya di Sangatta, yang lagi santai aja, misalnya di rumah nggak pakai AC nih Mbak, terus dilihat aja, oh udah 4 jam, 6 jam, oh tiba-tiba berminyak nih di sini, oh berarti aku kulitnya minyak. Kayak gitu sih Mbak sebenarnya. Kalau misalnya di AC emang kemungkinannya tidak terlihat maksimal gitu loh, bisa salah ini, bisa salah prediksi, itu salah Diagnosa ya, mengenali iya gitu. benar-benar. Oke, oke, ya. Makasih ya Sita. Terus ada lagi nggak nih bunda-bunda yang lain sebelum kita apa namanya dengar lanjutannya lagi. Jadi tuh Kalau kalau yang misalnya sering banget kan biasanya tuh basicnya tuh facial wash, toner, krim malam, krim pagi itu gimana tuh? Berarti itu untuk masalah kulit nah, tertentu ya? jadi gini Mbak, sebenarnya basic dasarnya itu adalah pembersihan, melembabkan, atau menghidrasi, dan melindungi dari UVA, UVB. Ini adalah 3 dasarnya. Misalnya, toner itu kalau facial wash, toner itu tambahan ya, karena dia manfaat si toner sendiri adalah melembabkan atau membuka si pori-pori agar skincare yang lain lebih terserap lebih baik. Itu sebenarnya manfaat toner, Mbak. Tapi kalau misalnya pakai krimnya tanpa ada apa ya manfaat untuk melembabkan, krim ini tidak tidak bermanfaat banyak gitu loh, Mbak. Itu biasanya untuk booster yang sama seperti serum, Mbak. Jadi krim malam itu sebenarnya hanya untuk manfaatnya itu sama seperti moisturizer seperti biasa. Sampai sini maksud ini nggak, Mbak? Masuk nggak, Mbak? Ngerti. Jadi kalau yang si krim-krim itu dia sifatnya mirip kayak si serum itu ya, dia ada. Kalau misalnya Mbak pakai krim nih, krim malam, tapi krim malamnya itu tidak melembabkan atau tidak ada memiliki manfaat untuk mengunci kelembapan. Itu krim malam itu kita harus tetap pakai moisturizer. Berarti krim malam itu ya udah hanya krim-krim aja gitu. Kalau misalnya nggak ada efek melembabkan ya Mbak ya, atau mengunci kelembapan, karena si moisturizer kan fungsinya itu. Nah, banyaknya krim malam itu tidak memiliki kandungan untuk itu Mbak, untuk melembabkan atau mengunci kelembapan. Nah, jadi biasanya kalau misalnya udah punya moisturizer, krim malam itu udah nggak kepake. Banyak sekarang skincare itu, Mbak, sudah tidak membuat krim pagi dan krim malam. Karena pada dasarnya krim itu untuk mengganti si moisturizer itu. Jadi satu moisturizer bisa untuk pagi dan malam gitu loh, Mbak. Nah, kalau untuk misalnya siang kan, tapi kan krim ada SPF-nya. SPF di krim itu bahkan tidak cukup untuk melindungi dari kulit, Mbak. Dari sinar matahari maksudnya. Jadi SPF yang biasanya itu kan butuhnya 30 ya, sedangkan di krim-krim itu biasanya maksimal 25. 25 SPF krim pagi dengan SPF 25 itu tidak maksimal. Jadi sekarang banyak banget nih brand-brand skincare yang sudah meminimalisir tanpa ada krim pagi dan krim malam, Mbak. Jadi emang mereka fokusnya ke basic itu, facial wash, moisturizer dan sunscreen kayak gitu, Mbak. Maaf kalau belibet ya Mbak ya, aku ngejelasinnya agak-agak muter. Tapi dipahamin nggak ya? Kalau misalnya nggak dipahamin nggak apa-apa, tinggal Paham disampaikan Mbak, di chat. paham kok insya Allah. Ini ada pertanyaan nih Sita dari Mbak Nurul ya.
apa namanya, kalau misalnya beda-beda merek untuk tiga jenis yang basic tadi gimana tuh? Boleh nggak sih atau gimana biasanya? Nah, ini yang paling banyak kadang banyak yang salah paham juga ya. Sebenarnya kalau beda-beda merek itu boleh banget. Yang nggak boleh adalah kalau kandungannya bertabrakan. Tapi skincare pun kandungannya tidak semua tidak boleh digabung. Jadi sebenarnya kalau beda-beda merek nggak apa-apa. Benar-benar nggak apa-apa, asal tidak bertabrakan kandungannya. Misalnya kandungan yang bertabrakan adalah retinol dan niacinamide misalnya. Jadi kakak misalnya pakai jangan toner, face wash, moisturizer dia misalnya moisturizer yang ada retinolnya, terus mau sunscreen ada niacinamide walaupun nggak mungkin ya, tapi ya kalau kandungan ini ada itu nggak boleh dipakai bersamaan. Tapi banyaknya itu nggak ini kok. Kalau misalnya kandungan yang nggak bertabrakan boleh banget, nggak masalah. Jadi memang kalau skincare itu dilihat bukan dari brand ya Kak, tapi kandungannya. Jadi kita patokannya kalau nyari produk itu jangan brand apa nih, ini yang bagus nih brandnya, bukan, tapi kandungannya Kak. Jadi dipelajari kandungan yang nggak boleh bertabrakan tuh apa aja. Biasanya yang tadi yang paling dasar itu adalah retinol, niacinamide, retinol AHA/BHA, retinol vitamin C. Ini yang paling sering si retinol lah intinya. Tapi di luar itu semua brand bisa dipakai bersamaan, nggak masalah. Nggak ada larangan sama sekali. Dan sebenarnya aku pribadi lebih prefer kalau misalnya pilih yang brandnya berbeda sih Mbak. Maksudnya dalam artian kadang kalau misalnya brandnya berbeda tapi kandungannya sesuai dengan kebutuhan kulit itu akan lebih bagus di kulit kita daripada misalnya satu brand terus ternyata ada kandungan yang kurang cocok di kita tapi kita maksain tapi kan aku harus pakai satu brand yang ini nih. Jadinya malah nggak bagus. Jadi kalau mau pakai beda brand itu nggak apa-apa banget gitu. Oke, makasih Sita. Ya, jadinya yang penting dilihat kandungannya ya. Saya jadi harus nanti lihat dulu nih kandungannya kalau tiap mau beli sesuatu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Gimana kalau pakai day cream aja tapi tanpa sunscreen ya maksudnya, terus tapi udah ada kandungan sunscreen-nya. Itu tadi gimana tuh? Apa harus ada minimalnya tadi ya, Sita ya? Ya, jadi kalau misalnya dari yang aku pelajari nih Mbak, karena aku kan nonton dan baca referensi setiap dokter-dokter kulit dan ahli skincare gitu. Nah, kenapa day cream itu tetap disarankan pakai sunscreen? Yang pertama, day cream itu biasanya memiliki campuran-campuran lain. Maksudnya tidak pure khusus untuk melindungi dari sinar UVA, UVB kan. Nah, satu, jadi takutnya kurang maksimal dan jarang banget yang tadi ya minimal SPF-nya di day cream itu karena dia manfaatnya tujuannya bukan untuk jadi SPF atau jadi sunscreen, biasanya SPF-nya di bawah 30. Sedangkan kalau kita harus menggunakan sunscreen disarankan minimal 30 SPF kayak gitu. Tapi kalau emang ada day cream yang memiliki SPF minimal 30 sampai 50 ya nggak apa-apa. Tapi kalau aku sih tetap nyaranin sunscreen, mendingan daripada karena sunscreen ini penting banget ya kayak kalau misalnya kita nggak pakai sunscreen itu benar-benar skincare kita tuh masalah kulit kayak flek, jerawat, bekas jerawat itu akan selalu ada itu karena kalau tidak rutin memakai sunscreen. Jadi ini benar-benar kunci dari skincare itu melindungi dari UVA UVB gitu. Jadi aku saranin kalau emang ada krim yang di atas 30 ya monggo nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kurang yakin pakai sunscreen lagi juga nggak apa-apa. Gitu, dilihat dari SPF-nya aja ya, Kak. Jadi jadi kalau makainya itu habis di krimnya itu terus baru ditimpa sama si sunscreen itu ya? Nah, ini ya benar urutannya nih yang paling gampang ya, Kak. Face wash, bersihin muka, terus pakai moisturizer, pakai sunscreen kalau pagi. Kalau malam hari jangan lupa double cleansing karena ini sunscreen ini adalah cairan atau tekstur yang tidak mudah untuk dibersihkan nih, Mbak. Jadi kalau kita udah pakai sunscreen biasanya keluhannya adalah komedo. Aduh, aku komedoan, aku jerawatan. Makanya kalau udah pakai 3 ini, aku saranin adalah double cleansing nih. Kalau malam, jadi urutannya double cleansing, pakai micellar water atau cleansing balm, terus pakai face wash, terus pakai moisturizer, udah tidur. Gitu, Mbak. Keurutannya paling gampang. Oh iya ya. Kalau misalnya pengen tahu nih kalau yang
kan waktu kapan ya, pokoknya sempet viral banget kan kayaknya katanya kalau misalnya 7 langkah yang ala Korea itu Nah, bikin glowing. Nah, itu mhm. gimana sih? Maksudnya mitos atau gimana tuh, Sid? Itu bener, Mbak. Kalau yang itu bener kalau Korea. Jadi 7 langkah itu sebenarnya 5 langkah yang tadi aku sebutin, Mbak. Double cleansing, face wash, moisturizer, sunscreen, biasanya dia ada tambahan serum, essence, dan lain-lain. Itu adalah langkah yang paling lengkap. Itu benar, nggak masalah. Tapi kalau kalau langsung 7 langkah kayak gitu kan budgetnya lumayan ya, Mbak. Nah, ini makanya sebenarnya daripada orang-orang bingung, apakah aku langsung harus sebanyak itu punya skincare, kalau nggak cocok dengan semua itu gimana, sayang duitnya. Ya udah kalau gitu punya 5 hal yang tadi di awal itu, Mbak, kayak gitu. Nah, biasanya nih ya, Mbak, sekalian nih aku timpalin. Jadi masalah biasanya di customer rumah makeup adalah umur 30 ke atas itu flek hitam, Mbak. Banyak yang banyak banget yang ngeluh, "Mbak, aku kulitnya nge-flek, Mbak, aku kulitnya ini, kenapa ya kenapa ya?" Pertama kan flek hitam itu karena faktor usia kan, Kak, tapi bisa diminimalisir. Yang kedua itu adalah faktor cahaya matahari. Di Sangatta itu kan panas banget, bener-bener panas banget. Nah itu mataharinya itu bener-bener yang kerasa kayak deket banget kan, Mbak. Nah, itu adalah salah satu faktor yang bikin flek hitam itu lebih cepat untuk terlihat. Itu tuh ya karena si cahaya matahari itu. Jadi, kalau misalnya kita ngelengkapin 5 tadi, bisa meminimalisir yang munculnya flek hitam, kayak gitu-gitu, jerawat, dan lain-lain gitu, Mbak. Oke, iya benar-benar. Ya, saya juga ada nih flek Ini hitam, kayaknya harus konsul. Oke, ini ada pertanyaan lagi mhm, ya dari Mbak Novia, kalau pakai eksfolian itu kapan, waktunya, dan seberapa sering? Apa maksudnya karena dia nah mengangkat sel mhm. kulit mati Nah, gimana? oke, jadi di sini aku sekalian kalau misalnya ada yang belum tahu ya, Mbak, ya, eksfoliasi itu apa. Eksfoliasi itu kan adalah proses untuk pengangkatan sel kulit mati. Jadi sel kulit mati itu kan harus rutin diangkat biar regenerasi kulit lebih cepat, terus kulit jadi lebih cerah dan masalah kulit lain juga lebih cepat teratasi kayak gitu, Mbak. Nah, eksfoliasi sendiri minimal seminggu 2 kali. Jangan seminggu 2 kali, maksimal 3 kali deh. Tapi jangan lebih dari itu. Walaupun misalnya ngerasa kayak, habis eksfoliasi kan kulitku jadi lebih bersih, jangan lebih dari 2 atau 3 kali karena over eksfoliasi bisa bikin kulit jadi skin barrier itu jadi rusak. Jadi kalau skin barrier rusak jadinya kemerahan, masalah kulit baru lagi. Jadi kalau untuk aturannya eksfoliasi seminggu 2 sampai 3 kali aja, Kak. Diikutin aja yang itu. Gitu, aku takutnya ini kecepatan, Mbak. Takutnya kecepatan sampai ada yang nggak ngeh gitu-gitu gimana ya? Ya, nggak apa-apa. Jelas Nah, aja nggak, Mbak? nanti kalau misalnya ada yang kecepatan atau nggak ngeh, boleh ini ya Mbak-Mbak bisa raise hand atau di chat. Insya Allah sih nggak kecepatan banget. Eksfoliasi itu pakai apa sih? Maksudnya aku juga nggak paham nih. Nah Maksudnya pakai mhm, lewat toner atau lewat apa tertentu ya? oh, Sempet nah lihat nah cuman jadi ini notice. bisa dicatat nih, Mbak. Jadi eksfoliasi itu kan hanya bisa dilakukan oleh kandungan-kandungan tertentu. Yang paling familiar itu adalah AHA-BHA. Nah, AHA-BHA ini banyak banget ada di toner. Jadi ada toner eksfoliasi, ada serum peeling atau serum serum eksfoliasi. Terus ada juga bisa juga dilakukan oleh apa namanya? Peeling pad, toner pad. Nah, jadi sebenarnya ya eksfoliasi itu ada banyak caranya emang bener. Bisa dipilih sesuai dengan kenyamanan dari kakak-kakaknya, cuman yang jelas cari eksfoliasi produk yang memiliki kandungan AHA/BHA, kayak gitu. Kalau aku pribadi, aku tuh selalu selang-seling, Mbak. Jadi misalnya kayak aku tuh bikin jadwal, hari Senin adalah jadwal aku eksfoliasi dengan toner BHA COSRX misalnya. Aku pakai BHA COSRX. Terus hari Selasa ini nggak boleh eksfoliasi, jadi emang hydrating aja. Jadi aku pakai skincare yang biasa aja. Terus hari Rabunya itu adalah jadwal aku maskeran. Maskeran itu pakai clay mask. Clay mask itu bagus untuk membersihkan pori-pori ke dalam karena pori-poriku gede banget kan, Mbak. Jadi hari Rabu adalah jadwal aku untuk eksfoliasi dengan menggunakan clay mask. Terus Jumat aku stop, Kamis dan Jumat aku stop. Hari Sabtunya aku eksfoliasi menggunakan BHA COSRX lagi, kayak gitu loh, Mbak. Jadi kalau eksfoliasi harus menggunakan apa? Bisa pilih yang mana aja, Kak. Bisa pilih toner, bisa pilih serum, bisa pilih masker, asalkan ya kandungannya untuk mengeksfoliasi itu AHA/BHA itu. Biasanya untuk pemula misalnya Mbak Naila baru mau nyoba, bisa mencoba pakai yang untuk pemula tuh biasanya toner, Mbak.
Toner yang itu biasanya kandungan AHA-BHA-nya ringan dan paling mudah dipakainya. Toner bisa ada yang toner pad, ada yang toner biasa yang cair yang tinggal pakai kapas. Terus kalau serum biasanya yang udah sering eksfoliasi, udah tahu jenis kulitnya atau gimana proses kulitnya kalau eksfoliasi apa yang dirasakan, bisa lanjut pakai serum. Serum ini eksfoliasinya lebih dalam karena kan dia jenisnya serum ya. Jadi kalau serum itu kan dia lebih masuk ke dalam pori-pori. Masih bisa kalau udah rutin eksfoliasi bisa rutin pakai serum bisa diganti biar lebih bersih ke dalam kayak gitu. Terus kalau masker ini yang paling gampang aja sih, maksudnya minim iritasi sebenarnya kalau masker. Jadi bisa ditambahkan masker kayak gitu sih Mbak. Sampai sini paham nggak ya Mbak? Iya. Paham. Itu kalau misalnya udah pakai, jadi itu kalau yang eksfoliasinya tadi tuh toner salah satu aja ya, mau toner atau serum gitu ya, nggak usah nanti tonernya udah eksfoliasi terus serumnya Jangan. eksfoliasi juga. Oke. Bener, jangan double Mbak, karena over eksfoliasi itu juga tidak baik ya. Yang tadi aku bilang, kalau over eksfoliasi yang terjadi adalah kulit jadi iritasi, skin barrier rusak. Over eksfoliasi itu jadinya ya kurang baik lah untuk kulit. Jadi pilih aja salah satu, kalau baru pemula, pilih aja toner. Toner, kalau aku sendiri rekomendasiin kayak ada beberapa produk, Something, COSRX, itu produk yang halal dan bagus gitu, toner eksfoliasinya. Terus kalau misalnya mau coba serum dong, mau lebih dalam nih eksfoliasinya, nggak apa-apa juga. Dari Something juga ada. Tapi jangan dua-duanya, jangan udah toner eksfoliasi, nanti pakai yang serum eksfoliasi juga, jangan. Pilih aja salah satu. Kayak gitu. Nah, ini untuk eksfoliasi yang wajib diingat itu Mbak tadi, yang minimal 2-3 kali aja, jangan lebih. Terus besoknya pakai sunscreen ya, kayak gitu. Ini sangat jarang dilakukan loh Kak, jadi banyak yang nggak tahu juga kalau ternyata eksfoliasi itu wajib. Jadi banyak yang skip, banyak yang nggak tahu, misalnya aku nggak eksfoliasi, tapi aku udah pakai skincare lengkap, tapi masalah kulitku ya tetap ada ya, sebenarnya sumbernya ya itu, karena nggak eksfoliasi, kayak gitu sih Kak. Oke, ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengklaim, ada produk make up yang mengklaim bisa daily eksfoliasi itu mungkin salah kali ya? Bisa Mbak, jadi gini sebenarnya, yang untuk daily eksfoliasi benar ada, tapi itu biasanya kandungan AHA-BHA-nya itu sangat rendah. Jadi sangat minim iritasi, bahkan ya misalnya kayak COSRX AHA-BHA-nya, AHA-BHA toner itu dia kandungan AHA-BHA itu ada di bawah 2%. Biasanya cuma 1-1,5. Pokoknya di bawah 2%. Kalau di bawah 2% itu hitungannya sangat ringan untuk kulit. Jadi bisa dilakukan setiap hari. Tapi kalau misalnya eksfoliasi yang misalnya cari produk yang maksudnya yang dengan AHA-BHA yang 2% ke atas, itu jangan dilakukan setiap hari kayak gitu, Mbak. Eksfoliasi ada yang bisa dilakuin tiap hari, tapi sebenarnya bukan eksfoliasi yang benar-benar ngebersihin ya, Mbak. Itu kayak cuman ya udah angkat yang atas-atasnya aja gitu. Kalau emang itu klaim dari produknya bilang oke bisa setiap hari, ya nggak apa-apa, biasanya itu karena kandungan AHA-BHA-nya sangat rendah, jadi bisa dilakukan setiap hari. Jadi itu anggapannya buat ngebersihin dikit-dikit lah Mbak, gitu loh. Gitu. Jadi emang harus diperhatikan juga dari klaim produknya ya, karena biasanya setiap produk ada tulisannya, harus digunakan hanya 2 kali dalam seminggu, kayak gitu-gitu. Ya, ada yang bisa setiap hari, tapi ya itu, karena kandungan AHA-BHA-nya rendah. Oke. Nih Kak Sita ada lagi yang masuk, sering masak dalam artian kayak kena panas kompor itu bisa juga nggak sih bikin flek hitam gitu? Atau gimana, maksudnya kalau kita kayak di rumah aja tapi misalnya takut kecipratan minyak atau apa, itu juga harus ini ya, gimana tuh tips-tips mengubahnya? Pokoknya untuk sering masak jadi flek hitam sebenarnya gini, kalau dari yang aku pelajarin Kak, sampai saat ini belum ada yang menyebutkan hawa panas kompor menyebabkan masalah flek hitam. Aku belum nemuin itu, tapi yang aku tahu, walaupun kita di rumah aja, kita tetap harus menggunakan sunscreen. Kenapa? Karena cahaya matahari itu tetap masuk ke
kecuali di rumah Kakak benar-benar nggak ada cahaya matahari. Jadi kemungkinan misalnya aku di rumah aja, tapi aku cuma masak aja nih, tapi kenapa aku tetap muncul flek hitam? Kemungkinan itu bukan dari kompor, tapi dari matahari itu, dari matahari yang masuk ke rumah. Itu pun bisa ya, pasti ada kan jendela kan pasti ada cahaya mataharinya ya kan, kayak gitu loh Kak. Nah, jadi flek-flek hitam, makanya kalau misalnya di rumah itu tetap disarankan di dalam ruangan, entah di kantor, tetap disarankan menggunakan sunscreen, Kak. Dan sunscreen itu untuk takarannya, ini buat kakak-kakak yang mau tahu, sunscreen itu nggak bisa asal-asalan juga, Kak. Jadi ada ukurannya, yaitu 2 jari. Ini pernah dengar nggak? Jadi sunscreen itu takarannya adalah 2 jari wajib. Bukan 2 jari yang kecil-kecil, bukan yang tipis-tipis, tapi 2 jari gendut. Kenapa? Karena menurut para ahli, kalau misalnya sunscreen 2 jari ini baru bisa melindungi dari UVA dan UVB. Kalau misalnya kurang dari itu, yang ada Kakak hanya buang-buang sunscreen aja, karena tidak melindungi juga gitu loh, Kak. Jadi buat yang kakak-kakak yang misalnya di rumah aja, aku pun pribadi hanya di rumah aja, itu tetap skincare sunscreen itu wajib dipakai. Karena kemungkinan flek hitam itu bukan dari hawa panas kompor, tapi dari matahari yang masuk ke rumah. Aku belum nemuin sih, tapi nanti aku coba cari tahu soal hawa kompor itu. Gitu, Kak. Ya, sip. Ya, makasih. Oh, jadi ini tuh ditaruh jari di saja. Ya Allah. Ditaruh di jari terus ditaruh di jari gini tuh sampai dia agak gendut gitu ya, baru diolesin. Itu kalau aku pikirnya tuh nggak boleh banyak-banyak karena takut berminyak gitu, baru tahu sih. Jadi ini Oh, bener-bener enggak. bagus ilmunya, baru nggak. Nah, jadi gini, Mbak. Ini soal sunscreen ini yang paling banyak pengen aku share ya, Mbak. Soalnya banyak yang belum tahu dan banyak yang menyepelekan. Padahal ini tuh penting banget daripada beli serum yang tadi aku bilang ya. Serum juga bagus sih, cuman kalau nggak pakai sunscreen kayak sayang. Jadi sunscreen itu 2 jari itu, Mbak. 2 jari ini adalah takaran dari para ahli udah menyebutkan kalau ini emang segini gitu loh. Terus dia gendut-gendut, jadi bukan yang tipis gitu ya, Mbak. Emang yang gendut gitu. Dan ini dipakai di seluruh wajah. Nah, kan Bapak tadi bilang, tapi kan aku kalau pakai banyak berminyak. Makanya sekarang sunscreen itu banyak banget jenisnya, Mbak. Ada yang sunscreen yang hasil akhirnya matte. Matte itu dalam artian mengontrol minyak, jadi nggak bikin berminyak sama sekali. Itu ada. Ada sunscreen emang kalau pakai banyak ya jadinya berminyak. Itu biasanya diperuntukkan untuk jenis kulit kering kayak gitu loh, Mbak. Jadi jenis sunscreen itu udah banyak dan harganya udah dari yang murah banget sampai yang mahal itu ada. Dan mereka tetap bagus, dari yang murah pun bagus gitu, Mbak. Jadi kalau Mbak Naila udah tahu nih, oke aku ternyata harus pakai sunscreen 2 jari. Sekarang tugas Mbak Naila adalah mencari sunscreen yang membuat Mbak Naila tetap merasa nyaman makainya. Kan udah banyak gitu loh. Jadi Mbak Naila harus nyari sunscreen yang hasil akhirnya nyaman buat Mbak Naila kayak gitu, Mbak. Ini kalau Mbak Naila mau ini buat teman-teman yang berminyak nih, bisa coba sunscreen, aku rekomendasiin beberapa produk lokal yang udah pasti halal MUI dan murah. Itu White Lab, itu enak banget, sama Azarin. Nah, itu harganya di bawah 100.000, kayak cuman 60-70.000, enak dipakainya. Itu boleh dicoba buat teman-teman kayak gitu. Oke, siap. Makasih ya, Ah, Sita. Ini satu ada lagi, Mbak. gimana? Sunscreen bagus ya, baru ingat. Jangan lupa reapply sunscreen. Jadi sunscreen ini, Mbak, menurut para ahli, setelah 3 jam biasanya kinerjanya akan berkurang jatuh, jadi nggak ini kan, Mbak, jadi tidak melindungi lagi lah, kayak gitu anggapannya. Jadi biasanya kalau aku di rumah aja, aku pakai sunscreen pagi nih, habis sholat subuh, udah skincarean, terus nanti siang habis sholat duhur, kalau aku pribadi, langsung reapply lagi, Mbak, pakai lagi, kayak gitu. Jadi nanti pakai lagi, kalau udah asar kan biasanya udah agak redup mataharinya, itu nggak pakai lagi. Jadi harus di reapply pas siang hari itu, Mbak. Jadi pas Ini juga sekalian wajib. wudhu itu ya. Jadi kalau abis wudhu itu emang reapply-nya tadi cukup yang si sunscreen aja atau kayak dari awal yang Sita bilang Nggak usah. moisturizer segala macam. Nah, jadi gini, kalau misalnya siang itu misalnya mau reapply sunscreen, nggak usah pakai skincare yang lain, nggak usah. Tapi kalau misalnya sunscreen-nya adalah tipe yang susah dihilangkan, boleh pakai micellar water aja, dibersihin kayak biasa, terus pakai sunscreen udah. Nggak usah pakai rentetan skincare lainnya lagi, cukup reapply sunscreen-nya aja. Nanti malamnya baru double cleansing, face wash, moisturizer, udah bobo di situ gitu, Mbak. Ini
aku harap kakak-kakak di sini pada sadar, maksudnya paham dengan masalah sunscreen ini ya Kak, karena ini tuh yang paling penting. Jadi aku juga lagi semangat-semangatnya ngasih tahu teman-teman di rumah makeup juga kalau sunscreen tuh sepenting itu loh, daripada kita beli serum langsung jutaan tapi nggak punya sunscreen, nggak pakai sunscreen sama sekali, mendingan beli sunscreen kayak gitu. Oke, siap. Boleh. Oke. Ini kemudian yang berikutnya, beda nggak sih serum eksfoliasi sama daily serum? Nih pertanyaan dari Mbak Ida. Sebelum nanti pertanyaan berikutnya, kalau yang dari Mbak Galih, untuk penggunaan retinol yang tepat gimana ya? Jadi silakan. Oke. Nah, kalau serum eksfoliasi sama serum daily biasanya pasti berbeda dari kandungannya ya, Mbak ya. Kalau daily biasanya adalah serum-serum yang untuk menyelesaikan masalah kulit, misalnya kayak vitamin C, terus ya beda kandungannya lah, Mbak ya. Terus kalau serum eksfoliasi biasanya ya kandungannya AHA-BHA yang tadi. Cara penggunaannya beda. Kalau cara penggunaannya biasanya untuk serum eksfoliasi sendiri dia harus dibilas. Kalau serum biasa tanpa bilas kayak gitu kan, Mbak. Maaf Mbak, tadi bisa diulang pertanyaannya, serum eksfoliasi sama serum daily kan? Ya, sama daily serum bedanya apa? Oh ya, bedanya dari kandungannya satu. Jadi kalau misalnya eksfoliasi AHA-BHA tadi, kalau serum daily ya sesuai dengan kebutuhan kulit. Kalau misalnya butuh untuk mencerahkan vitamin C, niacinamide dan lain-lain, itu kan daily. Tapi kalau yang eksfoliasi biasanya fokus di AHA-BHA, itu yang paling utama kandungannya. Terus cara penggunaannya, kalau serum peeling itu setelah pakai toner, boleh pakai serum peeling, diamkan 5-10 menit, baru bilas. Nah, kalau serum biasa, tinggal pakai aja, habis itu pakai moisturizer, nggak perlu dibilas. Itu sih yang paling beda. Terus kalau serum eksfoliasi atau produk eksfoliasi, hanya dipakai di malam hari. Sedangkan untuk serum daily, ya bisa dipakai pagi dan malam, tergantung dari kandungannya. Kayak gitu sih, Mbak. Untuk perbedaan serum eksfoliasi dan daily. Nanti kalau misalnya eksfoliasi sendiri, setelah dibilas, ditenangkan dulu, kulitnya didiamkan sampai meresap, kan habis cuci muka tuh airnya pasti ada kan, ditap-tap aja pelan-pelan biar airnya meresap. Terus pakai serum daily yang biasanya juga nggak apa-apa, yang kandungannya tidak bertentangan dengan si AHA-BHA. Nah, untuk kandungan yang bertentangan ini emang agak-agak ribet ya, Mbak ya. Maksudnya ada banyak beberapa list yang harus diingat. Nah, itu bisa di googling biasanya udah banyak, atau di feed-nya Rumah Makeup kita share kayak gitu. Oke, sip. Yang berikutnya semoga nanti kalau misalnya ada yang masih lanjutan pertanyaan, misalnya masih kurang jelas, ternyata Mbak Ida bisa chat lagi ya. Ini saya share lagi yang pertanyaannya Mbak Galih. Kalau penggunaan retinol yang tepat gimana ya? Oke, nah ini tergantung kalau kakak adalah pemula dari retinol, biasanya ada namanya teknik, jadi lupa, sandwich. Nah, saya ingatnya burger. Sandwich teknik itu adalah maksimalkan dehydratingnya dulu. Jadi kakak pakai habis cuci muka, double cleansing ini malam ya, karena retinol hanya boleh di malam biasanya, tidak boleh di pagi. Jadi double cleansing, cuci muka seperti biasa, pakai hydrating toner terlebih dahulu. Jadi pastikan mukanya lembab, terus boleh pakai moisturizer sedikit di awal, pakai moisturizer sedikit, baru pakai serum retinolnya. Setelah menyerap, tambahkan moisturizer lagi, baru boleh istirahat. Kalau aku pribadi, karena retinol itu sangat sensitif, jadi emang sebenarnya nggak semua kandungan itu nggak boleh digabungkan dengan retinol, tapi kan dia sensitif banget, jadi aku memilih untuk setelah pakai retinol, pakai moisturizer aja, habis itu udah. Kayak gitu. Ini untuk pemula, Kak. Jadi namanya sandwich marketing ya, face wash, habis double cleansing, face wash, toner, hydrating toner yang bagus untuk melembabkan, fokusnya hanya untuk melembabkan. Habis itu pakai sedikit moisturizer, habis itu pakai retinol, baru pakai sedikit moisturizer lagi, habis itu sudah. Ini adalah cara yang paling aman untuk meminimalisir iritasi penggunaan retinol. Karena retinol sendiri kandungan yang bagus, tapi tidak semua orang cocok, tidak semua orang langsung cocok. Nah, itu biasanya harus lebih berhati-hati ya untuk meminimalisir iritasinya dengan menggunakan teknik itu, Kak. Kayak gitu. Kalau misalnya udah sering pakai retinol ya susunannya seperti biasa, habis toner, pakai retinol, habis itu pakai moisturizer, seperti itu. Oke, jelas ya insya Allah ya Mbak tadi yang tentang retinol. Nah, sekarang ada yang nyambung lagi nih kalau tentang
sunscreen. Kalau apa makainya itu tunggu nyerap dulu atau nggak apa-apa habis itu langsung terpapar sinar matahari? Nah, ini beda lagi. Sunscreen itu ada jenisnya nih, Mbak. Ada physical sunscreen sama ada chemical sunscreen. Physical sunscreen adalah sunscreen yang bisa ketika Mbak pakai, Mbak bisa langsung keluar ruangan. Karena dia cara bekerjanya itu ketika dipakai langsung kayak payung, jadi langsung nutupin, langsung melindungi. Tapi physical sunscreen ini biasanya ciri-cirinya adalah memiliki white cast, jadi kayak susah di blend gitu loh, Mbak, atau ada putih-putihnya di muka. Itu adalah physical sunscreen. Kalau kakak pakai physical sunscreen, boleh keluar ruangan saat itu juga. Tapi kalau chemical sunscreen ini bekerjanya harus menyerap dulu, Kak. Menyerap dulu di kulit, baru dia melindungin dari matahari. Nah, ini butuh waktu 15 menit. Dan rata-rata sunscreen sekarang yang best seller atau yang paling banyak dicari orang adalah chemical sunscreen. Jadi, gunakan 15 menit sebelum keluar ruangan atau beraktivitas. Gitu. Ya. Berarti salah Jadi ya. tunggu menyerap. Saya makainya Ini di juga berlaku mobil untuk udah. make up ya, Kak. Ini juga berlaku untuk make up loh, Kak. Jadi sunscreen itu kemarin aku baru belajar juga dari salah satu skincare antusias. Jadi dia pakai sunscreen terus habis pakai sunscreen nggak pakai jeda langsung pakai make up. Yang terjadi adalah sunscreennya geser. Jadi memang disarankan kalau kakak-kakak bermake up, pakai sunscreennya tunggu meresap biasanya 5-10 menit baru pakai make up. Kayak gitu. Biar nggak geser. Make up itu definisinya ini ya, kayak bedak apa segala macam gitu atau Bedak, apa? betul. Pokoknya segala sesuatu yang akan digunakan di atas wajah setelah sunscreen. Tapi kalau yang day cream tadi sebelum sunscreen ya, baru nanti yang si make Ya, kalau up-nya day di cream, atasnya sunscreen. Oke. betul. Karena day cream itu kan manfaatnya yang kayak aku bilang tadi ya, Mbak, kayak moisturizer aja kan sebenarnya fungsinya dia itu. Jadi kalau misalnya moisturizernya bentuknya day cream, dipakainya tetap sebelum sunscreen. Anggapannya nanti kalau emang dia udah ada SPF 25, ya udah nggak apa-apa. Anggapannya ya buat tambahan proteksi aja sih kayak gitu. Oke, siap. Terus ini ada lagi nih pertanyaannya, kalau gel hydrating sama moisturizer sama nggak sih, Mbak? Sebenarnya gel hydrating itu bukan maksudnya gel. Aku langsung ingatnya ada satu produk namanya Skintific, Mbak. Tulisannya itu gel hydrating. Gel hydrating itu sepemahaman aku adalah ya moisturizer. Karena biasanya moisturizer sendiri fungsinya, selama dia fungsinya adalah dilihat kandungannya deh, Kak, kalau gitu daripada aku langsung nebak itu Skintific ya, Kak. Jadi dilihat kandungannya, apakah dia memiliki kandungan untuk melembabkan dan mengunci kelembapan. Kalau memang memiliki kandungan tersebut, berarti dia sama aja seperti moisturizer. Tidak masalah. Kayak gitu. Biasanya gel hydrating udahlah bentuknya gel dan hydrating biasanya ya itu untuk moisturizer hampir sama. Biar melembabkan ya, biar moist. Mm-mm, Oke. betul. Terus kalau ini nih, tadi pengen ngebahas juga yang tentang halalnya ya. Biasanya gimana ya? Maksudnya dari yang Sita tahu tuh, ada nggak sih yang, kan kita kalau nyebutin mana yang halal, banyak banget yang halal. Tapi ada nggak sih yang kadang misalnya orang nggak notice, tapi ternyata yang Sita belajar, ternyata oh ini dia punya kandungan tertentu, atau ada kandungan tertentu yang kita begitu ngelihat itu tuh kita harus notice gitu kalau ini harus waspada nih ininya, itu gimana ya yang apa mewaspadai halal nggak halal? Sebenarnya biasanya produk-produk skincare yang ada kemungkinan besar yang paling gampang dinotis, ada kemungkinan besar haramnya itu yang dari biasanya kolagen ya, Mbak. Kolagen kan kemungkinannya adalah dari binatang. Biasanya antara babi atau salmon. Nah, itu harus dicari tahu. Ini sebenarnya kolagen apa nih yang dipakai. Biasanya itu untuk mencerahkan. Banyak banget di skincare, Mbak. Entah ya moisturizer untuk mencerahkan pasti biasanya ada kolagennya. Terus serum untuk mencerahkan ada kolagennya kayak gitu. Ini yang harus dicari tahu kolagennya ini. Ini kolagen apa? Kalau aku pribadi, Mbak, karena aku merasa bertanggung jawab di rumah makeup ketika ngejual produk, biasanya aku akan nyari tahu atau nanya langsung ke produknya, kolagen apa yang digunakan di produk ini, kayak gitu loh. Jadi kalau buat teman-teman misalnya ngelihat produk-produk untuk mencerahkan kolagen apa yang dipakai nih, apakah kolagen ikan salmon? Kalau menurut MUI, aku sendiri baca-baca ya, Mbak, kalau menurut MUI sendiri, kalau dari salmon masih tidak masalah, masih terhitung halal. Tapi kalau misalnya dari babi kan itu nggak boleh. Nah, tapi sampai saat ini yang banyak menggunakan kolagen kan
Korean skincare ya, Kak. Kalau lokal kita udah tahu lah, kalau lokal itu hampir semua sudah memiliki halal MUI. Kalau Korean kan agak susah ya, tapi kalau Korean sendiri mereka ditanyakan langsung, dan ini ada Instagram yang emang ngebahas kolagen yang biasanya dipakai sama kalau untuk yang di rumah makeup, Korean skincare-nya itu adalah kolagen salmon dan tidak memiliki alkohol. Jadi alkohol, maksudnya turunan-turunan alkohol yang dikatakan haram oleh MUI itu udah ada di-share Instagram-nya, aku sendiri pelajarinnya dari situ, mungkin buat teman-teman juga bisa ini. Jadi kayak produk-produk yang ini namanya Hal Skin. Jadi yang memiliki kolagen, yang memiliki alkohol, maksudnya turunan alkohol yang diharamkan oleh MUI itu udah dijelaskan di situ, Kak. Jadi kayak kalimatnya agak susah ya, Kak, bahasanya agak susah. Nah, jadi ada beberapa turunan alkohol yang tidak disarankan, seperti itu. Nanti kalau misalnya mau ngelihat ininya, Instagram-nya namanya Hal Skin, itu udah dijelasin tuh, Kak. Jadi kalau misalnya buat teman-teman sendiri, kalau aku ya, Kak, sekarang nyarinya gini yang gampangnya. Daripada bingung nyari ini halal atau enggak ya sebenarnya, mendingan pakai lokal produk. Kalau lokal produk hampir semuanya udah memiliki logo halal MUI. Sedangkan kalau untuk Korean produk hindari beberapa brand yang aku tahu emang mereka pakai babi, jadi aku nggak jual kayak Holika kayak gitu, Kak. Itu aku menghindari. Tapi kalau produk yang di rumah makeup sendiri, yang kayak Cosrx, Rojukis, Sombaimi, itu adalah produk-produk yang sudah memiliki halal MUI entah di Indonesia, entah di Malaysia, seperti itu, Kak. Jadi kalau kayak Sambaimi, something gitu-gitu itu apa sih dari Korea juga ya? Something itu dari Indonesia, Kak. Oh, dari Something itu dari Indonesia. Something itu dari Indonesia. Nah, pokoknya kalau Itu misalnya halal sekarang ya, mostly kalau yang dari Indonesia, insya Allah inilah ya terjamin kehalalannya ya. Ini iya, soalnya sudah ada ada yang nanya ini. juga nih, ada nggak sih list produk lokal ataupun impor yang label halal? Berarti kalau menurut kita tadi kalau yang si lokalnya insya Allah lebih terjamin halalnya. Sudah, hampir Tapi semua sudah ada. kalau yang impor itu tadi ya cari yang udah ada halal halal dari Malaysia atau Indonesianya tadi ya. Beberapa merek yang Kalau misalnya kayak nyari yang ada logonya, memang Indonesian product yang lokal yang paling gampang ya, Kak. Karena kan emang sebenarnya bukan berarti nggak ada logonya itu haram ya, Kak. Tapi kadang proses untuk mendapatkan label halal di Indonesia itu lama dan nggak mudah. Maksudnya dalam artian prosesnya tuh lumayan gitu loh. Jadi biasanya ada beberapa influencer yang emang inisiatif langsung nanya. Jadi mereka udah paham nih, apakah ada turunan alkohol ini, apakah ada turunan ini, ada turunan ini dalam kandungan produk ini. Terus kalau misalnya ternyata kandungan haram itu udah nggak ada, baru mereka akan nge-share, oke ini halal, kayak gitu loh, Kak. Jadi ada beberapa orang yang emang suka nge-share kayak gitu. Tapi kalau Indonesia sendiri, hampir semua udah ada label halalnya. Terutama White Lab, Something, hampir semua sih, Kak, sebenarnya. Hampir semua ada label halalnya. Jadi kalau emang daripada bingung-bingung mana yang ada label halalnya, mana yang enggak, lokal produk, kualitas bagus, harga bagus, halal. Ini lokal produk gitu. Tapi kalau aku pribadi sendiri ngejual yang emang insya Allah halal kayak gitu sih, Kak. Sama biasanya yang banyak nanyain snail, Kak, kalau di Aqua. Ini kan pakai snail, apakah snail itu halal untuk jadi skincare? Aku baca langsung di MUI-nya sih halal, karena snail yang diambil di skincare pun bukan snail-nya dibunuh, enggak. Tapi mereka dibiarkan hidup terus diambil aja gitu ininya. Si lendirnya itu, kayak gitu. Oh, oke. Ya. Makasih banyak nih Sita jadi dapat insight. Sekarang kalau dari Bunda lainnya ada yang mau ditanyain lagi nggak? Soalnya tinggal 6 menit lagi nih waktunya. Nanti setelah itu Sita boleh pilih tadi pertanyaannya ya 3 yang kira-kira paling terbaik yang versinya Sita lah ya. Sambil Sita mikir. Oh ini ada nih terakhir ya dari Mbak Rika. Bagaimana dengan produk yang dari klinik skincare? Beberapa kan nggak dikasih keterangan kandungannya apa. Nah itu gimana tuh Sita? Sama kayaknya sekarang tuh banyak banget ya yang kayak ngejual itu sih yang begitu pakai terus kayak langsung putihnya gimana ya? Itu biasanya yang barang dari Thailand tuh, Mbak, yang buat body care ya, atau buat muka. Kalau buat muka, tetap aku sarankan cari yang ber-BPOM dan halal. Kalau langsung putih, skincare itu butuh waktu, Kak. Jadi kalau misalnya hasilnya kilat,
dipertanyakan itu apakah itu skincare dengan kandungan yang baik atau tidak gitu. Nggak ada skincare yang tiba-tiba langsung memutihin. Kalau untuk klinik sendiri, mau nggak mau memang harus ditanyakan ke pihak kliniknya. Kalau aku pribadi tidak menjual bahan klinik karena itu tadi, klinik itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari kulit si pasiennya, nggak dijual langsung semua. Misalnya kayak klinik A ngejual apa krim kecantikan itu satu produk untuk semua orang, harusnya nggak gitu klinik itu. Karena klinik itu menyesuaikan dengan customer-nya, dengan pasiennya. Dia ngebutuhin apa nih, baru mereka akan meracik krim khusus untuk si pasien tersebut gitu kan Kak. Harusnya klinik, kalaupun ada klinik yang tiba-tiba berubah menjual produk langsung ke umum tanpa melihat tanpa ada dosis-dosis tertentu ke orang-orangnya, itu harus ber-BPOM dan MUI. Jadi mereka harus ada prosesnya sendiri, Kak. Tapi kalau ada orang yang ngejual krim klinik ke umum, ya aku tidak menyarankan sih, Kak, sebenarnya. Atau ditanyakan langsung ke yang ngeracik, seperti itu. Mendingan emang cari brand yang jelas kandungannya itu apa, ini tuh seperti apa isinya, apa izinnya seperti apa, kayak gitu sih, Kak, kalau aku. Aku nggak bisa bilang itu halal haramnya ya Kak ya, kalau yang itu ya, karena ya emang cuman yang tahu cuman yang ngeracik gimana, gitu. Oh iya, oke. Ya kadang-kadang ada yang banyaknya nggak disebutin gitu. Kalau barang itu dari, kalau misalnya krim atau produk kecantikan itu adalah dari orang yang produknya memiliki izin untuk barang itu harus ada catatan penggunaan atau cara penggunaan atau kandungannya Kak. Harus. Kalau nggak kayak gitu, kasihan customer-nya kan, Kak. Jadi sebenarnya itu yang harus itu. Dari BPOM itu kalau produk yang aman dan jelas minimal harus ada catatan kandungannya, seperti itu, Kak. Iya, oke. Terima kasih nih Sita, kita udah 1 jam bersama ya. Jadi makasih banget udah banyak sekali nih pertanyaan yang terjawab. Ini teman-teman kita masih fokusnya memang di skincare ya. Nanti kapan-kapan kalau lagi luang lagi mungkin nanti kita bisa bahas juga tentang kosmetik ya. Jadi kosmetik itu bahasan tersendiri nggak sih Sita? Itu emang beda sih, Kak. Kalau apalagi soal halal haram kosmetik itu lebih ribet malah dibanding skincare loh, Kak. Dengan skincare. Oke, udah. Jadi ini kita batasinnya masih di skincare dulu ya, Mbak, teman-teman semuanya. Itu terakhir nih penutup dari saya. Kalau skincare itu biasanya kan orang-orang lebih banyak di wajah ya. Tapi kalau misalnya yang tubuh lainnya mungkin ini sekalian closing ya dari Sita, itu ada nggak sih yang perlu diperhatikan lagi? Karena kalau saya sendiri nih masalahnya tuh ini ya tangan yang pergelangan sama sini tuh belang banget, nggak tahu kenapa. Apa mungkin itu tadi ya harus pakai sunscreen juga nggak ya si Benar. tangan? Benar, Mbak. Jadi ilmu skincare wajah itu berlaku juga untuk badan. Badan itu sama kayak tadi harus dibersihkan, mandi kan, terus pakai pelembab untuk menjaga kelembapan, lalu pakai sunscreen untuk melindungi dari sinar matahari. Itu bukan berlaku untuk wajah juga, bukan hanya wajah tapi juga untuk badan. Bedanya badan nggak mesti double cleansing. Kalau double cleansing kan dalam artian ya harus pakai micellar water yang lain, badan mah tinggal mandi aja. Dan eksfoliasi juga harus diaplikasikan ke badan loh, Mbak. Jadi eksfoliasi itu bisa dilakukan, buat muka pun bisa untuk badan kok. Jadi nggak harus 2 ya. Jadi kayak habis eksfoliasi muka, oh masih ada lebih nih di kapasnya, taruh aja di bagian-bagian sikut, ketiak, terus yang lipatan-lipatan menghitam, kasih aja eksfoliasinya. Itu juga akan berpengaruh gitu loh, Mbak. Oke, alhamdulillah. Sita ada yang sudah dipilih 3? Belum, Mbak, aku ngintip dulu sebentar ya. Sebentar. Aku ini pilih berapa Mbak Naila? 3 Sita. 3. Aku suka pertanyaan seberapa untuk pakai eksfolien, kapan dan waktu yang seberapa sering. 1, ditanyakan oleh Mbak Novia. Oke, aku catat. Oke, siap. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua, penggunaan retinol yang tepat bagaimana?
Itu ditanyakan oleh Mbak Gali. Ya, oke, siap. Yang kedua Mbak Gali. Terus yang ketiga terakhir. Yang ketiga, pertanyaan tentang sunscreen. Setelah pakai sunscreen, apa tidak apa-apa untuk langsung terpapar matahari langsung? Atau yang bagusnya ada jarak waktu untuk menyerap atau bagaimana? Itu ditanyakan oleh Kak Rivia. Ya, oke, siap. Jadi 3 orang ya. Selamat Kak Novia, Kak Gali, sama Kak Rivi ya. Apa namanya? Saya nanti kalau ini kan kebanyakan pesertanya ada di grup Bunda Belajar Sangatta ya. Kalau misalnya nanti mereka pada pengen kayak konsul lebih lanjut, boleh di-share WA-nya Sita nggak nanti kita share ke teman-teman ya? Boleh banget Mbak. Kebetulan Mbak Maya Mutia juga salah satu kerabat aku habis ini kulitnya membaik, aku jadi happy. Jadi siapa yang mau konsul boleh, ntar aku bantu semaksimal mungkin. Langsung WA ke aku. Siap. Makasih banyak Kak Sita dan juga bunda-bunda semuanya. Dan aku? Iya, dan kamu. Ya, semuanya semoga bermanfaat ya, karena ini adalah bentuk kita untuk bersyukur ya kepada Allah sudah dianugerahi sebaik-baik bentuk ya dari Allah. Jadi kita menjaganya itu dengan memelihara ya, dengan memeliharanya. Terus bentuk ibadahnya lagi juga mungkin karena ini semuanya di sini statusnya istri, maka ditujukannya untuk membahagiakan pasangan juga gitu ya, insya Allah. Oke, terima kasih semuanya. Saya langsung akhiri saja nih teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sita, Mbak Nela. Terima kasih semuanya. Iya, saya meeting ya.